Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali di pagi hari ini, kita patut bersyukur karena Allah yang selalu memberkati kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di dalam renungan pagi. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan menerima dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk menjalani kehidupan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, ketika pada pagi hari ini kami masih boleh menikmati hari-hari yang Tuhan sediakan kepada kami. Dan di tengah-tengah rasa syukur kami pada saat ini, kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui firman ini kami semakin diasah dan dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perenungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah jadilah seperti diri Anda sendiri. Ayat firman Tuhan di atas memberi gambaran kepada kita bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang sama. Kita berbeda dan unik. Anak kembar pun serupa, tetapi berbeda di dalam berbagai hal. Allah membentuk kita dalam rahim ibu kita dengan keunikan tersendiri. Firman Tuhan mengatakan, "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Karena kita unik dan memiliki karunia yang khusus dari Allah, maka untuk berhasil dalam hidup ini, kita tidak boleh menjadi sama seperti orang lain, tetapi kita harus menjadi seperti diri kita sendiri. Kita boleh kagum dengan orang-orang hebat, orang-orang yang berhasil. Kita harus bergaul dengan mereka, belajar dari mereka hal-hal yang dapat membantu kita untuk lebih baik, lebih bergairah, lebih maju, dan lebih berhasil. Tetapi kita tidak boleh memakai sepatu mereka untuk berjalan atau memakai baju mereka untuk menutupi ketelanjangan kita. Kita harus memakai sepatu dan baju kita sendiri yang merupakan anugerah dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi. Kita yang dikaruniakan Tuhan, apa itu yang harus kita kembangkan? Firman Tuhan mengatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Untuk memiliki keyakinan yang dalam akan kemampuan kita miliki, kita harus pusatkan perhatian kita kepada kehebatan dan kekuatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Mari kita mempertahankan iman yang teguh pada diri kita sendiri dan pada kemampuan yang kita miliki untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Tidak menjadi soal apapun kekurangan yang ada pada diri kita. Mari kita tetap maju dan berkarya.
Mari kita menghadapi segala tantangan secara dewasa. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan, tetapi iman mereka akan Allah dan kemampuan yang mereka miliki telah membantu mereka melakukan hal-hal yang besar yang menuntun mereka pada kesuksesan dan keberhasilan. Seperti contoh, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 30 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dalam langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ada juga nabi-nabi yang lain dalam Alkitab yang dapat kita pelajari dari sikap dan karakter mereka. Keterbatasan dan kekurangan mereka, begitu juga dengan tokoh-tokoh hebat di dalam dunia sekuler, seperti Thomas Edison, Napoleon Bonaparte, Alexander, dan Newton, dan masih banyak lagi yang lain. Mari kita menyimak langkah-langkah mereka di dalam meraih kesuksesan dan keberhasilan di tengah-tengah keterbatasan yang mereka miliki. Mari kita meniru langkah-langkah mereka, langkah-langkah yang mereka ambil. Kalau mereka dapat berhasil, mengapa kita tidak? Kita juga bisa jika kita menyadari kuasa Tuhan dan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita menggunakan karunia-karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat berhasil di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah, pada pagi hari ini kami sudah merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Marilah kiranya Tuhan memberikan pengajaran kepada kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya kami menjadi seperti diri kami sendiri, tidak menjadi seperti diri orang lain. Terima kasih Tuhan atas perenungan pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Mari Tuhan kiranya Engkau menuntun dan memberkati setiap aktivitas kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan dan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.